Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrinaldi dengan nomor BP 2412007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kinetika reaksi proses pangan, tugas katalis. Materi awalnya adalah definisi katalis dan mengapa katalis bias mempercepat reaksi. Definisinya adalah suatu zat yang dapat mengubah atau meningkatkan laju reaksi kimia tanpa melakukan perubahan secara permanen pada akhir reaksi. Artinya, katalis ikut terlibat dalam reaksi tetapi tidak habis bereaksi dan dapat digunakan kembali. Mengapa katalis dapat mempercepat reaksi? Karena menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar reaksi berlangsung. Katalis menyediakan jalur reaksi alternatif dengan energi aktivasi lebih rendah, sehingga partikel lebih mudah mencapai kondisi untuk bereaksi. Yang kedua, untuk meningkatkan frekuensi tumbukan efektif. Katalis membantu mengorientasikan molekul atau menyediakan permukaan untuk reaksi, sehingga tumbukan antar molekul menjadi lebih efektif dan reaksi lebih cepat. Materi selanjutnya adalah katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Pengertian dari katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase atau wujud yang sama dengan reaktannya. Misalnya sama-sama dalam bentuk cair maupun gas. Contohnya H2SO4 atau asam sulfat sebagai katalis pada esterifikasi reaksi asam karbosilat ditambah alkohol. Ion hidrogen H+ pada reaksi hidrolisis. Yang kedua, katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang berada dalam fase berbeda dengan reaktan. Misalnya reaktan cair atau gas. Sedangkan katalis padat, katalis enzim. Enzim adalah katalis biologis yang terbuat dari protein dan terdapat pada makhluk hidup. Enzim bekerja untuk mempercepat reaksi biokimia dalam sel. Mekanisme reaksi pada katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Yang pertama itu adalah katalis homogen, yang berada pada fase yang sama dengan reaktan, biasanya cair atau gas, sehingga katalis membentuk senyawa antara intermediate dengan reaktan. Produknya berubah menjadi terbentuk, dan katalis kembali. Tahapan mekanismenya adalah yang pertama, katalis bereaksi sementara dengan reaktan, membentuk intermediate. Yang kedua, intermediate mengalami perubahan, yang akan menghasilkan produk. Dan yang ketiga, katalis dikembalikan atau tidak habis. Mekanisme reaksi katalis heterogen. Konsep mekanismenya adalah berada pada fase berbeda, umumnya padat, reaktan menempel di permukaan katalis, lalu bereaksi dan dilepaskan. Tahapan mekanismenya adalah adsorpsi, berubah menjadi reaktan melekat pada permukaan katalis. Aktivasi, ikatan dalam reaktan melemah. Reaksi, produk terbentuk pada permukaan katalis. Desorpsi, produk meninggalkan katalis. Yang ketiga adalah mekanisme reaksi katalis enzim. Enzim adalah katalis biologis yang bekerja dengan interaksi spesifik melalui situs aktif, ruang tempat substrat menempel, selektif sesuai bentuk substrat. Materi selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Keunggulan yang pertama adalah katalis homogen. Keunggulannya adalah kontak dengan reaktan sangat baik karena berada pada fase yang sama. Pencampuran homogen. Yang kedua, efisiensi. Reaksi berlangsung merata menjadi produk lebih konstan. Yang kedua, katalis homogen. Mudah dipisahkan dan digunakan ulang karena berada pada fase berbeda. Misalnya padat versus zat cair atau gas. Cukup disaring. Yang kedua, cocok untuk skala industri. Contohnya pada industri minyak, kimia dasar, petrokimia. Yang ketiga, katalis enzim. Sangat selektif dan spesifik. Hanya bereaksi dengan substrat tertentu. Hampir tidak ada produk samping. Kelemahan pada katalis homogen adalah sulit dipisahkan dari produk karena berada di fase yang sama.
butuh proses pemurnian tambahan. Yang kedua, katalis heterogen. Kelemahannya adalah kontak dengan reaktan terbatas. Reaksi hanya terjadi di permukaan. Laju reaksi bisa lebih lambat. Yang ketiga, katalis enzim. Tidak stabil pada kondisi ekstrim. Panas, pH ekstrim, logam berat. Dapat merusak struktur protein. Contoh-contoh reaksi kimia yang menggunakan katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Yang pertama itu adalah contoh homogen, NaOH H2SO4. Contoh reaksinya adalah transerterifikasi. Contoh produknya adalah biodiesel tambah gliserol. Yang kedua heterogen, NiCAO zeolit. Contohnya hidrogenasi minyak. Produknya adalah seperti margarin atau lemak padat. Yang ketiga, enzim, hidrolisis trigliserida. Contoh produknya adalah asam lemak ditambah gliserol. Mengapa katalis bias mempercepat reaksi? Karena menurunkan energi aktivasi dan meningkatkan peluang reaksi terjadi melalui tumbukan efektif. Katalis tidak habis dalam reaksi dan dapat digunakan kembali, sehingga efisien dalam industri maupun sistem biologis. Jelaskan pengertian dari support katalis. Support katalis adalah bahan penyangga atau pendukung tempat katalis aktif melekat. Support bukan bagian aktif utama dalam reaksi, tetapi membantu meningkatkan kinerja fisik dan stabilitas katalis. Contohnya, aluminium oksida. Yang kedua, promotor katalis. Promotor katalis adalah zat tambahan yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan aktivitas, selektivitas, atau stabilitas katalis utama. Promotor tidak aktif sendiri, tetapi membantu katalis bekerja lebih baik. Contohnya CU tembaga. Contoh-contoh katalis padat, cair, dan katalis enzim. Contoh pada katalis padat adalah Ni, PT, CaO, zeolit pada industri kimia maupun oleokimia. Yang kedua, katalis cair. Contohnya H2SO4, NaOH, KOH. Contohnya di sini adalah biodiesel esterifikasi, katalis enzim, lipase amilase, bioteknologi, pangan, dan bioenergi. Katalis mati. Katalis mati adalah katalis tidak aktif lagi karena kerusakan struktur, kontaminasi, racun, atau perubahan kondisi proses sehingga tidak mempercepat reaksi. Materi selanjutnya adalah regenerasi katalis. Regenerasi katalis adalah proses mengembalikan aktivitas katalis yang menurun agar dapat dipakai kembali untuk mempercepat reaksi. Tujuannya adalah membersihkan, memperbaiki, atau mengaktifkan ulang katalis tanpa menggantikannya dengan yang baru. Dengan regenerasi, menghemat biaya, memperpanjang umur katalis, dan meningkatkan efisiensi pada industri. Yang menyebabkan katalis itu mati adalah karena terkontaminasi, berubah struktur, hilang secara fisik, atau mengalami reaksi kimia yang merusak permukaannya sehingga tidak bisa mempercepat reaksi. Berikut harga katalis padat, cair, dan enzim. Pada harga katalis padat dan cair di pasar e-commerce Indonesia, katalis yang paling umum tersedia untuk konsumen retail adalah katalis cair atau pengeras untuk resin polister. Katalis cair, harganya itu adalah relatif terjangkau. Pada kemasan kecil sekitar 30 ml hingga 100 ml dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp20.000. Pada kemasan 1 kg atau liter harganya sekitar Rp40 sampai Rp70.000. Enzim adalah jenis katalis biologis. Harganya juga sangat beragam tergantung pada jenis enzim, aktivitasnya, dan kemasan. Contohnya enzim Rennet digunakan dalam pembuatan keju. Harganya ada pada kemasan kecil sekitar Rp27.000 sampai Rp267.000. Pada kemasan curah atau satu box isinya 100 tablet bisa mencapai Rp1.600.000. Sifat-sifat katalis yang perlu diketahui dan apa saja yang mempengaruhi aktivitas katalis. Sifat yang pertama, tidak habis dalam reaksi atau dapat digunakan kembali. Yang kedua, menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi lebih cepat. Yang ketiga, mengubah kesetimbangan reaksi. Faktor yang mempengaruhinya adalah bisa seperti suhu, tekanan, dan pH.
aplikasi katalis pada industri oleokimia, bioenergi, dan biogas, serta beberapa dosis pemakaian katalis pada masing-masing reaksi. Pada industri oleokimia, hidrogenasi minyak atau margarin, katalis nikel padat. Dosisnya sekitar 0,5 sampai 1% dari total reaktan. Yang kedua, pada industri bioenergi. Apanya kinerja katalis dan apa yang dilakukan pada waktu menguji kinerja katalis. Kinerja katalis mengacu pada efektivitasnya dalam mempercepat laju reaksi kimia dan biasanya diukur melalui aktivitas, selektivitas, dan stabilitasnya. Pengujian kinerja katalis melibatkan evaluasi metrik di bawah kondisi operator tertentu, seringkali menggunakan metode dan peralatan standar. Waktu kinerjanya adalah penyiapan reaktor. Katalis ditempatkan dalam reaktor kimia yang dirancang khusus, misalnya reaktor aliran tetap atau reaktor tangki berpengaduk yang dapat mengontrol kondisi reaktan dengan tepat. Kondisi operasi yang terkontrol, suhu, tekanan, laju alir tekanan, dan konsentrasi diatur dan dipantau secara cermat untuk memastikan data yang diproduksi. Berikut materinya adalah parameter apa yang diuji pada katalis. Parameter utama yang diuji pada suatu katalis meliputi sifat fisika, kimia, dan kinerja untuk memastikan efisiensi dan daya tahannya. Pengujian ini biasanya mencakup 3 karakteristik. Yang pertama aktivitas, selektivitas, dan stabilitas. Karakterisasi katalis adalah proses penentuan sifat fisik dan kimia suatu katalis menggunakan berbagai metode dan teknik eksperimental modern. Tujuannya di sini adalah untuk memahami struktur dan komposisi material katalik, serta hubungannya dengan kinerja kataliknya, seperti aktivitas, selektivitas, dan stabilitas. Kapan perlu dilakukan karakterisasi katalis? Yang pertama, selama dan setelah sintetis, untuk memastikan katalis yang dibuat memiliki sifat fisik dan kimia yang diinginkan. Yang kedua, sebelum dan sesudah pengujian aktivitas, untuk mengidentifikasi perubahan struktural, kimia, atau fisik yang terjadi selama reaksi berlangsung, dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kinerja katalik dan umur katalis. Contoh dan perbandingan karakteristik katalis sebelum dan sesudah digunakan. Yang pertama itu karakteristiknya adalah luas permukaan. Sebelum digunakan tinggi, banyak situs aktif. Sesudah dipakai menurun. Situs aktifnya adalah tertutup. Karakteristik selanjutnya adalah porositas atau porpori. Sebelum dipakai terbuka dan mudah dilalui reaktan. Sesudah dipakai akan tersumbat oleh deposit atau kotoran. Perubahan yang terjadi setelah digunakan adalah penumpukan kokas. Yang kedua, keracunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis padat, cair, dan enzim. Faktor yang mempengaruhi katalis padat adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaan katalis padat, maka semakin banyak area yang tersedia untuk kontak dengan reaktan, sehingga laju reaksi meningkat. Yang kedua, struktur. Struktur pori-pori katalis mempengaruhi seberapa efisien reaktan dan berdifusi dalam produk dari katalis. Yang kedua, katalis cair. Konsentrasi katalis, laju reaksi berbanding lurus. Katalis cair. Konsentrasi katalis, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi katalis yang digunakan karena lebih banyak molekul katalis tersedia untuk berinteraksi dengan reaktan. Faktornya adalah suhu. Peningkatan suhu umumnya meningkatkan laju reaksi hingga batas tertentu karena meningkatkan energi kinetik dan frekuensi tumbukan efektif antar molekul katalis dan reaktan. Yang ketiga, katalis enzim. Faktor yang mempengaruhi adalah suhu. Enzim memiliki suhu optimal tertentu. Suhunya sekitar 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi atau perubahan bentuk permanen pada enzim dan membuatnya tidak aktif. Setiap enzim memiliki kisaran pH optimal spesifik.
Perubahan pH yang ekstrem, terlalu atau basa juga dapat menyebabkan denaturasi dan mengganggu struktur sisi aktif enzim. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.